warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita akan belajar lagi tentang pendalaman materi di tema 6. Kali ini Bu Ulfa membuatkan video pendalaman materi ilmu pengetahuan alam. Oke, disimak baik-baik ya, supaya kalian lebih paham untuk mengganti pertemuan kita yang sebetulnya atau pertemuan luring ya, kita ganti dengan video ini. Semoga kalian menyimak dengan baik sehingga dapat paham. Oke, yuk kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian. Nah, nanti kita akan belajar tentang daur hidup, metamorfosis. Metamorfosis sendiri ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian manfaat makhluk hidup, memelihara kelestarian alam, dan juga pelestarian hewan dan tumbuhan. Kita mulai dulu dari daur hidup. Apa sih daur hidup? Suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme atau makhluk hidup sejak memulai hidupnya di bumi sampai bereproduksi untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Artinya di sini kita akan mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan. Kalau perkembangan itu terhadap fungsi organ tubuhnya seperti tangan, kaki, mulut, mata, itu perkembangan. Kalau pertumbuhan dari kecil menjadi lebih besar, itu namanya adalah pertumbuhan. Lanjut. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke siklus hidup hewan. Adalah rangkaian proses tahapan hidup mulai dari telur, menetas, masa remaja, dewasa hingga dapat bertelur untuk hewan ovipar ya. Begitu pula untuk hewan vivipar. Apa sih hewan ovipar itu? Hewan ovipar yaitu hewan yang cara bereproduksinya bertelur atau menghasilkan hewan barunya dengan cara bertelur. Kalau vivipar dengan cara melahirkan. Perubahan bentuk tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan biasanya dikenal dengan istilah metamorfosis. Namun, sebagian besar hewan tidak mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Jadi, tidak mengalami metamorfosis. Contohnya ayam, kucing, kambing, ikan, dan lain-lain gitu ya. Metamorfosis. Apa sih metamorfosis? Metamorfosis adalah pertumbuhan hewan yang mengubah bentuk tubuhnya setelah kelahiran atau penetasan. Pada umumnya, serangga mengalami metamorfosis selama hidupnya. Kalau tadi ada kucing, kambing, kuda, itu kan tidak mengalami metamorfosis ya anak-anak. Jadi lahir sudah seperti itu sampai nanti matinya pun juga bentuknya ya kucing kayak gitu, tetap sama gitu kucing, cuman perbedaan tubuhnya aja, bertumbuh dari kecil sampai besar. Kalau dikasih makan, dirawat, itu pasti akan tumbuh besar. Berbeda dengan serangga. Kalau serangga ini menetas, kemudian ada yang sama, ada yang berbeda dengan hewan induknya gitu. Jadi hewan dewasanya akan berbeda. Kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna atau disebut dengan holometabolisme. Ada dua cirinya anak-anak, yaitu yang pertama, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Ya, seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu pertama telur menetas, semuanya kalau yang bertelur ya. Telur menetas itu menjadi apa ayo? Menjadi ulat. Loh, ulat kok nanti dewasanya jadi kupu-kupu ya anak-anak. Nah itu berarti inilah yang menandakan dia mengalami metamorfosis sempurna. Selain itu, yang ciri kedua yaitu terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Jika suatu makhluk hidup mempunyai fase kepompong, berarti itu dia mengalami metamorfosis sempurna atau holometabolisme. Fase siklusnya yaitu ada telur, larva, pupa, imago. Imago ini adalah hewan dewasa. Larva ini
tetasan telur ya, telur menetas menjadi larva, berarti bayinya gitu. Kalau pupa ini tadi kepompong. Contohnya apa? Katanya kukuku lelah sekali. Apa ini? Katanya. Ini kira-kira dari kata-kata apa ini? Kata nyamuk, kuku, kupu-kupu, lagi kumbang, lelah ini antara lebah dan lalat. Sekali adalah semut semai. Jadi ada katak, nyamuk, kupu-kupu, kumbang, lalat, lebah, semut semai. Ini mereka mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ini dia. Kupu-kupu, katak, ini ada lalat, terus ini semut, ya kan? Ini apa ini? Nyamuk. Nih, ini ternyata nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna, ya kan? Kalau kita lihat nyamuk itu bertelur di air, terus ada jentik-jentiknya, kemudian lama-lama menjadi nyamuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna, hemimetabolisme. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk dewasanya dan tidak melalui tahap kepompong. Ini bedanya dengan metamorfosis sempurna. Fase siklus hidupnya yaitu telur, nimfa. Nimfa itu hewan muda yang mirip dengan hewan dewasanya. Imago, ini hewan dewasa. Contohnya belalang, capung, kecoa, kepik, jangkrik. Nih, contohnya nih. Ada belalang, kemudian ini apa? Capung, ini jangkrik. Ini laron ya anak-anak. Terus ini kepik, ini kecoa. Itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat makhluk hidup. Nah, selama ini kita kan memanfaatkan makhluk hidup ya anak-anak. Ada hewan dan tumbuhan kita manfaatkan. Apa itu manfaatnya? Ikan, ini sebagai bahan makanan. Domba, bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Kerbau, bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Sedangkan padi jelas ya, bahan pokok makanan. Kapas, bahan pembuat kain katun. Jati, bahan bangunan dan perabot. Selain yang ada di sini masih banyak sekali yang ada di kita manfaatkan, ya kan? Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan seperti sayur-sayur mayur, ya kan? Buah-buahan itu kan jelas kita gunakan. Kemudian hewan juga ada telur, ada susu, ada dagingnya yang selalu kita konsumsi. Nah, ini adalah manfaat makhluk hidup untuk manusia. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang memelihara kelestarian alam. Tadi kan kita sudah belajar tentang memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Kalau hewan dan tumbuhan itu digunakan terus-menerus, bagaimana anak-anak? Jika tidak dipelihara kelestarian alamnya, maka akan punah. Tumbuhan yang kita lakukan, dia menghasilkan oksigen. Kebutuhan kita juga kan oksigen. Kalau kita nggak bernafas gimana coba? Kemudian ada juga bahan makanan. Kemudian bahan bangunan, bahan pakaian. Bahan bangunan jelas dari batangnya, bahan pakaian ini dari kapas. Kemudian bahan bakar, biosolar. Kemudian ada obat, ini ada banyak ini obat-obatan ya. Daun jambu biji sebagai obat diare, ada daun kina untuk malaria, banyak sekali anak-anak untuk obat ini. Terus juga untuk pupuk kompos, bisa pertanian dan perkebunan yang selalu kita manfaatkan hasilnya seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran ini ya. Hewan, bahan pangan jelas, susu, telur, daging ya kan. Di bahan pangan, bahan pakaian seperti tadi woolnya dari domba, tenaga untuk meringankan pekerjaan, kerbau, sapi dan sebagainya. Nah, kalau ini tumbuhan dan hewan ini selalu kita gunakan tanpa kita pelihara kelestarian alamnya, maka lama-kelamaan akan punah atau habis. Nah, kalau habis gimana dong kita akan bertahan hidup jika tidak ada oksigen, tidak ada bahan makanan gitu ya. Maka kita harus pelihara. Ada in situ dan ex situ. Ini cara memelihara in situ dan ex situ itu gimana? Kalau in situ itu dipelihara sesuai dengan habitatnya. Jika ex situ itu diambil, dipindah habitatnya. Misal in situ, kita punya gajah Lampung. Nah,
maka gajah Lampung itu akan dipelihara di Lampung karena sesuai habitatnya di hutan-hutan di Lampung. Kalau yang X itu gajah Lampung itu kita pindahkan seperti di kebun binatang kayak gitu, kita rawat di kebun binatang. Nah, kebun binatang kan ada di mana-mana, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Yogyakarta. Nah, ini namanya ex situ, keluar dari habitatnya. Kalau in situ itu berada di habitatnya. Nah, ini kalau seperti gajah tadi ada di Waikambas di Lampung, tetap ada di Lampung gitu ya. Nah, upaya pelestarian selain in situ dan ex situ apa ya? Nanti ada pelestarian tanah, air, kemudian ada pelestarian hutan dan barang tambang. Contohnya bagaimana? Nah, tanah supaya tidak tercemar, maka harus bagaimana? Kita harus selalu menjaga kelestariannya. Contoh pelestarian tanah ini, menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong, mencegah terjadinya polusi tanah. Polusi tanah itu kalau ada limbah-limbah langsung ke tanah, nah ini bisa mencemari ya. Kemudian air. Tanah ini juga tadi pemakaian pupuk kimia yang berlebihan itu juga akan membuat tanah tidak subur. Kemudian kalau yang air, pemakaian air dengan hemat, membuat lubang untuk peresapan air hujan, biopori ya namanya. Penghutanan pada lereng-lereng yang gundul, pengolahan kembali air limbah industri. Jadi jangan langsung dibuang ke sungai. Jika langsung limbah-limbah industri langsung dibuang ke sungai, maka sungainya akan tercemar. Ini bisa mengakibatkan kebahayaan ini ya, bisa keracunan dan sebagainya. Kemudian ada hutan. Cara pelestariannya bagaimana? Penebangan, memilih pohon yang tua atau tebang pilih. Jadi jangan ditebangi yang muda-muda, tapi yang tua yang ditebangi ya pohon-pohonnya. Menanam kembali pada bekas tebangan atau reboisasi, penghijauan ya. Kemudian ada mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Kemudian kalau barang tambang, caranya bagaimana? Ini jelas barang tambang ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jadi harus hati-hati penggunaannya. Maka menggunakan barang tambang sehemat mungkin. Mendaur ulang barang tambang logam, menggunakan bahan pengganti seperti mengganti besi dengan plastik dan mengganti minyak bumi dengan minyak tanah. Ini banyak sekali ini manfaatnya, tapi sedikit, jadi kita harus hemat. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, ini ada caranya. Ada pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Jika ada penebang hutan dan pemburu liar, maka pemerintah harus menegakkan hukumnya dengan cara apa? Memberikan sanksi ya. Makanya dibuat undang-undang dalam perburuan dan penebangan hutan supaya kalau ada yang melanggar, ketahuan langsung ditangkap, bisa didenda ataupun dipenjara. Kemudian penangkaran seperti pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran ini artinya tadi seperti yang Bu Ulfa katakan, yang gajah Lampung tadi ya, ditangkarkan, dipelihara gitu. Penangkaran itu juga bisa seperti peternakan gitu ya. Jadi ada lagi gitu. Pembudidayaan. Kemudian pelestarian in situ dan ex situ yang tadi sudah disebutkan. In situ itu adalah di dalam habitatnya. Jika ex situ dikeluarkan dari habitatnya tapi juga dipelihara. Dipelihara oleh pemerintah, jelas ya, oleh pemerintah, dirawat gitu supaya tidak punah. Syukur-syukur bisa ada lagi atau bisa bereproduksi, bisa bertambah. Selain itu, ini ada tebang pilih untuk tumbuhan ya. Tebang pilih, memilih boleh sih ditebang. Kalau nggak ditebang, kita gimana? Duduk, kan kita duduk pakai kursi biasanya kan dari kayu ya. Ini harus tebang pilih anak-anak. Jadi tidak, nggak usah nebang tumbuhan, nggak usah makan hewan gitu. Terus gimana kita melangsungkan kehidupan kalau tidak menggunakan hewan dan tumbuhan? Namun kita harus bijak seperti tebang pilih ini, menebang yang sudah tua, pohon yang umurnya sudah tua, yang muda-muda jangan ditebang dulu. Kemudian reboisasi, kalau sudah ada yang ditebang maka kita harus menanam kembali. Pembuatan cagar alam.
Nah, kalau pembuatan cagar alam ini untuk apa yo? Untuk melestarikan tumbuhan ya yang hampir punah seperti itu. Ya kan, bisa menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan gitu. Kemudian pembuatan suaka marga satwa. Suaka marga satwa ini berarti ya hampir sama dengan cagar alam untuk hewan gitu ya. Suaka marga satwa ada di Waikamba sini di Lampung yang tadi memelihara apa? Gajah Sumatera ya. Kemudian ada cagar alam Ujung Kulon Banten. Di Banten ini juga ada tumbuh-tumbuhan yang akan punah dan juga ada badak bercula 1. Ada cagar alam Gunung Leuser di Aceh, cagar alam Rafflesia di Bengkulu, cagar alam Pananjung Pangandaran di Ciamis. Ini banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke ada cagar alam dan suaka marga satwa. Pembuatan tangga ikan di daerah perairan sungai tujuannya untuk apa? Untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan. Ini harus dilakukan oleh kita. Pelestarian alam ini sangat penting. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli? Jika alam sudah tidak bersahabat dengan kita, kita tidak bisa bertahan hidup. Oksigen yang membuat adalah tumbuhan, makanan, bahan makanan itu juga kita makan selama ini pakai apa? Tumbuhan dan hewan kan. Oh Bu, aku tuh sukanya makan burger. Lah emang burger dari mana? Burger rotinya dari apa? Dari gandum. Isinya dari apa? Dari daging. Oh Bu, aku sukanya makan. Oh iya Bu, betul, aku sukanya makan nasi. Oh iya, nasi itu dari padi. Oh, aku sukanya makan ketela. Ya, tuh semua kan dari hewan dan tumbuhan. Kalau hewan dan tumbuhan punah, kita tidak bisa melangsungkan kehidupan seperti itu. Oke, akhirnya sudah selesai pembelajaran IPA-nya ya, pendalaman materi IPA. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak. Semoga kalian paham. Tetap semangat belajar karena masih pandemi. Kita akan belajar seperti ini. Insya Allah nanti minggu depan ada luring, walaupun di jadwal maksimal 2 jam ya anak-anak. Jadi tetap kalian harus menyimak video-video ini untuk lebih mendalami materi. Oke, Bu Ulfa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.